Hey, tonton dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya nih kalian pencet tombol subscribe-nya yang warna merah itu tuh. Dan jangan lupa hidupin loncengnya ya guys, biar kalian tahu video-video terbaru dari gua. Oh iya, kalau kalian suka, tombol like-nya ditekan ya guys, supaya gue juga lebih semangat lagi buat videonya. Udah, terima kasih ya semua. Oke, lanjut ke videonya. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang udah kenal sama aku, tentunya teman-teman aku nih. Tapi di video kali ini aku bakalan perkenalan ulang ya guys. Perkenalkan, nama aku Putri Dea Salsabila dengan NIM 01012823280555. Aku ini merupakan salah satu mahasiswi dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya di kampus Indralaya angkatan tahun 2023. Oke, di video kali ini aku mau membahas suatu hal yang berkaitan dengan tugas UTS atau ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, yang mana ya ini adalah tujuan pembuatan video ini, yaitu untuk memenuhi UTS tersebut. Gimana kalau aku kasih tunjuk dulu aja tugasnya itu bentuknya gimana gitu kan? Nah, itu tadi adalah tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Isni Andriana, SE MPhil PhD, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Untuk Ibu, saya mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama dan gelar, dan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memenuhi tugas ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, gimana kalau kita langsung aja masuk ke pembahasannya? Tonton videonya sampai habis ya. Oke, sebelum aku masuk ke tugas yang pertama, aku mau tanya dulu nih guys, kalian tahu nggak sih dengan beberapa hal ini? Nah, itu tadi adalah suatu bisnis yang memang termasuk ke dalam bisnis syariah. Jadi, kalian tahu nggak sih, atau kalian pernah bertanya nggak sih, apa itu bisnis syariah? Jadi, bisnis syariah adalah suatu usaha, baik itu dalam bentuk individual ataupun organisasi, yang menghasilkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, yang berdasarkan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Nah, syariah itu sendiri adalah hukum Islam yang memang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Hal inilah yang bisa menunjukkan kepada kita yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Tujuan dari bisnis syariah itu tidak terfokuskan pada keuntungan, tetapi bagaimana bisnis itu bisa dijalankan berdasarkan pada nilai-nilai agama. Karena yang kita tahu, bisnis itu kan memang tujuan utamanya adalah keuntungan, tetapi berbeda dengan bisnis syariah ini. Tadi adalah penjelasan singkat dari aku mengenai apa itu bisnis syariah. Jadi kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Oke, jadi sebelum aku masuk ke jawaban aku bakalan ngejelasin atau memberikan gambaran lagi mengenai perbedaan antara bisnis syariah dan bisnis konvensional. Nah, bisnis syariah sendiri itu seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, bahwa bisnis ini tidak terfokuskan pada suatu keuntungan, melainkan bagaimana bisnis tersebut dijalankan dalam suatu prinsip-prinsip Islam gitu. Nah, berbeda lagi dengan bisnis konvensional. Bisnis konvensional ini memang tujuan utamanya adalah keuntungan atau profit gitu, dan tidak berlandaskan pada prinsip etika dan moral suatu agama. Nah, inilah perbedaan yang mendasar antara bisnis syariah dan bisnis konvensional. Oke, jadi contoh bisnis yang aku ambil itu nggak jauh dari kehidupan aku sendiri, bahkan proses produksinya pun itu aku lihat secara langsung. Usaha ini dimiliki oleh mamaku, yaitu usaha jualan bupat, yang mana usaha ini memang menawarkan produk-produk makanan gitu loh guys. Ada kayak manisan mangga, manisan kedondong, manisan salak, terus ada juga dodol durian, wajik, bolu-bolu lebaran kayak lapis legit, terus ada juga engkak ketan. Pokoknya beberapa produk makanan yang memang sudah biasa dibuat oleh mama aku dan dijual ke khalayak ramai gitu ya. Jadi ada beberapa alasan juga mengapa aku memilih usaha ini sebagai contoh dari bisnis syariah gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bahan yang telah tersertifikasi halal. Kenapa? Karena aku melihat sendiri bahan-bahan tersebut itu memang sudah diuji dan sudah ada sertifikasi halalnya gitu ya. Sudah ada logo halalnya di produk
bahan tersebut ya, bahan baku dari produk-produk yang dijualkan dalam jualan Bukpat ini gitu. Jadi menurut aku sendiri penggunaan bahan yang telah tersertifikasi halal itu adalah syarat yang utama dalam bisnis syariah, terutama ini adalah usaha bisnis produk makanan gitu ya. Hal ini tentunya akan menjamin kualitas dan kehalalan dari bahan-bahan yang digunakan dalam produk jualan Bukpat ini. Nah, selain itu juga sertifikasi halal ini akan menjamin bahwa bahan produk-produk tersebut itu telah melalui proses pengolahan dan pengemasan yang sesuai dengan standar Islam dan tidak ada bahan-bahan yang mengandung haram gitu. Yang kedua ada mengedepankan kebersihan. Jadi mamaku selaku pemilik dari jualan Bukpat ini tentunya berkomitmen untuk menjaga kebersihan selama proses produksi, terus juga proses pengemasan, penyimpanan itu berlangsung gitu ya. Ini merupakan aspek yang penting yang mendasar dalam bisnis makanan karena itu bisa menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan, keselamatan dan juga kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk yang telah dihasilkan. Lalu yang ketiga tentunya tidak mengedepankan atau terfokuskan kepada keuntungan. Kenapa? Karena usaha jualan Bukpat ini memang mengedepankan yang pertama itu ada kualitas produk. Jadi tentunya menggunakan bahan yang terbaik dengan memastikan proses produksinya itu yang higienis, terus juga rasanya tuh tentunya ya otentik lah ya, yang ya pasti enak gitu untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Terus juga yang kedua itu membangun kepercayaan yang pastinya. Jadi jualan Bukpat ini mengedepankan kejujuran dalam penggunaan bahan yang halal, terus juga kebersihan yang terjaga dan juga tentunya kualitas produk yang baik itu guna untuk menjaga kepercayaan dari konsumen atau pelanggan yang sudah datang atau yang sudah membeli di jualan Bukpat ini. Lalu yang ketiga itu ada menciptakan lapangan kerja. Jadi usaha jualan Bukpat ini menyerap beberapa tenaga kerja terutama dalam proses pembuatan dodol, wajik dan bolu-bolu lebaran gitu ya. Jadi memang ketika lebaran itu ada banyak pesanan di jualan Bukpat ini. Jadi nggak bisa dihandle oleh satu orang atau dua orang saja, melainkan ada beberapa orang yang di hire gitu. Terus juga ada yang terakhir itu tolong menolong. Nah, jadi usaha ini memang menerapkan prinsip tolong menolong, baik itu dalam membantu sesama pedagang atau mungkin masyarakat sekitar ataupun memang mendukung program sosial yang bermanfaat gitu. Nah, jadi akhlak dan ekonomi dalam bisnis syariah itu memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain, guys. Akhlak akan menjadi landasan moral dan etika dalam aktivitas ekonomi suatu bisnis syariah. Misalnya kayak larangan riba, larangan maisir, terus juga larangan goror gitu ya. Nah, jadi untuk jawaban aku nomor 2 itu akhlak dan ekonomi dalam usaha jualan Bukpat ini saling terikat erat dengan fokus atau terfokus pada yang pertama itu kejujuran dan kepercayaan. Jadi penggunaan bahan sertifikasi halal itu penekanan pada kebersihan, terus juga kualitas produk yang baik dan tidak mengejar keuntungan yang berlebihan itu membangun kepercayaan dan kredibilitas bisnis ini. Lalu yang kedua ada keadilan, terus penetapan harga juga pada setiap produk jualan Bukpat ini tentunya dilakukan dengan adil gitu ya. Yang berarti memang berdasarkan nilai yang sebenarnya dari suatu produk tersebut tanpa ada manipulasi atau eksploitasi. Nah, harga yang adil ini tentunya tidak merugikan penjual dan juga tidak merugikan pembeli gitu. Terus yang ketiga itu ada tanggung jawab sosial. Jadi jualan Bukpat ini juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial seperti membantu masyarakat sekitar dan juga menyisihkan sebagian keuntungan untuk beramal. Lalu juga ada keuntungan dan tujuan. Jadi keuntungan memang menjadi bagian penting ya dalam bisnis ya. Cuman hanya saja hal tersebut tidak dijadikan suatu landasan utama atau suatu fokus utama atau tujuan utama lah ya dalam bisnis syariah gitu. Tujuan utama yang ditetapkan itu adalah menyediakan produk yang berkualitas, aman, dan juga halal. Nah, ini sehingga bisa membangun reputasi dari usaha ini gitu.
Oke, jadi blueprint dalam suatu bisnis syariah itu bisa menjadi kerangka kerja yang terstruktur untuk membangun dan mengembangkan suatu bisnis syariah yang sukses gitu ya. Jadi untuk blueprint dari usaha jualan Bukpat ini meliputi yang pertama ada visi dan misi. Untuk visi dari jualan Bukpat ini tentunya menjadi usaha yang terpercaya dan berkah dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Dan untuk misinya itu yang pertama ada menyediakan produk jualan Bukpat yang halal dan tentunya berkualitas dengan harga yang terjangkau. Lalu yang kedua memberikan layanan terbaik kepada pelanggan dengan penuh integritas dan profesionalitas. Lalu yang ketiga menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan transparan. Lalu yang terakhir itu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Lalu yang kedua itu meliputi produk dan layanan. Jadi produk yang disediakan di jualan Bukpat ini meliputi ada manisan mangga, manisan salak, manisan kedondong, terus ada dodol durian, wajik, dan bolu-bolu lebarannya. Dan layanan yang disediakan itu yang pertama ada penjualan baik secara online maupun offline. Lalu yang kedua juga ada pengantaran pesanan kepada pelanggan yang melakukan pre-order gitu ya. Lalu yang ketiga untuk target pasar sendiri itu target utamanya adalah masyarakat umum terutama generasi milenial. Lalu juga ada manisan lover dan usaha-usaha kuliner gitu ya. Yang keempat ada strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu pemasaran secara online dan pemasaran secara offline ya. Untuk pemasaran secara online sendiri itu melalui media sosial yaitu seperti Instagram, lalu juga bisa melalui WhatsApp gitu ya. Dan untuk pemasaran offline itu yang pertama dilakukan dengan promosi di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Yang kedua kerjasama dengan distributor dan yang terakhir mengikuti event yang ada. Nah untuk keuangan sendiri itu sumber dananya ya modal sendiri dan penggunaannya itu untuk biaya bahan baku, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi usaha jualan Bukpat ini menurut aku menerapkan etika bisnis syariah yang kuat ya guys. Ya, dengan yang pertama itu ada halal dan thayyib. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya itu ya seluruh proses produksi mulai dari pemilihan bahan hingga ke pengemasan itu mengikuti standar halal dan juga thayyib gitu ya, dengan menekankan pada kualitas dan kebaikan produk. Terus juga ada trust dan integrity. Jadi kejujuran dalam penggunaan bahan halal, juga harga yang adil, lalu juga kualitas produk yang terjaga dan transparansi dalam proses produksi ini membangun kepercayaan dan integritas bisnis usaha dari jualan Bukpat ini. Lalu juga yang ketiga ada social responsibility. Jadi jualan Bukpat itu juga secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial itu seperti saling membantu dengan masyarakat sekitar gitu. Nah, untuk motivasi pemilik jualan Bukpat ini bisa saja dapat berasal dari yang pertama tuh iman. Jadi kenapa iman? Karena kepercayaan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam itu mendorong mamaku untuk menjalankan bisnis yang halal dan juga etis gitu ya. Yang kedua itu mungkin menjaga kepercayaan, jadi motivasinya itu menjaga kepercayaan. Jadi jualan Bukpat ini dibangun atas dasar kepercayaan dan juga integritas yang mendorong mamaku untuk tetap menjaga reputasi dan juga kepercayaan pelanggan dalam menyediakan produk yang berkualitas dan mengedepankan kebersihan. Lalu yang ketiga juga mungkin ada menghindari hal lain yang haram gitu. Pemilik memastikan usahanya tidak terlibat dalam suatu yang haram seperti riba, woror, dan maisir gitu ya. Ini mendorong sang pemilik untuk menjalankan bisnis yang bersih dan bermoral. Tentunya dilengkapi dengan sertifikasi halal dari setiap produk yang dijual. Jadi ada beberapa hal juga yang sudah dilakukan dalam upaya pengembangan dari jualan Bukpat ini. Yang pertama itu ada pengembangan kemasan. Jadi tentunya jualan Bukpat ini terus berupaya dalam membuat kemasan yang memang lebih menarik ya, lebih menarik dan praktis untuk meningkatkan daya tarik para pembeli atau pelanggan dengan menekankan pada estetika dan memperhatikan kebersihan serta keamanan kemasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga ada ekspansi produk. Jadi jualan Bukpat ini juga masih berupaya dalam menambahkan variasi produk yang akan dijual pada usaha ini gitu. Pemilik masih berusaha menciptakan atau membuat produk baru yang akan dijual tentunya dengan tetap memperhatikan kualitas, bahan halal, kebersihan, dan juga nilai-nilai sosial.
Lalu yang ketiga juga ada pengembangan platform online. Jadi ya karena mamaku nggak ngerti tentang online, jadi itu adalah tanggung jawab aku ya. Jadi untuk saat ini memang ada rencana dalam membuat akun Instagram, lalu juga mungkin bakalan ngebuat akun Facebook juga, atau mungkin yang lainnya gitu ya, yang bisa digunakan untuk memperluas jangkauan pasar dari jualan bukpat ini. Jadi aku masih memikirkan bagaimana cara agar kualitas produk juga akan tetap sama dalam proses pengiriman produk, mungkin jika memang ada yang pesan melalui online gitu. Lalu yang keempat ada kolaborasi. Jadi untuk saat ini jualan bukpat ini masih berkolaborasi dengan berbagai toko makanan, mulai dari tempat jualan sarapan pagi hingga bazar yang mungkin diadakan di beberapa tempat. Gitu sih. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku mengenai bisnis syariah ini. Jadi aku berharap semoga nilai aku bisa memuaskan guys. Dan ya, mungkin aku akhiri aja langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semuanya. See you in the next video.